Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Pacitan, Pak Catur. Kalau sudah menyebut SMP Negeri 4 itu saya harus ngerem dulu untuk memastikan tepat menyebut. Karena kalau tidak direm nanti keliru tulaan, keliru bandar. Nah, alhamdulillah ini tadi betul di awal. Yang saya hormati sesepuh kami, Pak Supriyanto, Pak Heri, Pak Sus. Yang kami hormati segenap pengurus komite SMP Negeri 4 Pacitan. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pendidik dan tenaga kependidikan beserta keluarga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa saling bersilaturahim. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harap syafaatnya kelak. Ibu bapak yang kami hormati, di sini saya akan presentasi. Kalau presentasi itu biasanya justru di hadapan para senior. Jadi ini saya presentasi di hadapan guru besar. Karena semua di sini senior. Yang paling muda kan Pak Catur ini. Sedangkan Pak Catur itu senior saya. Ya berarti semuanya adalah senior. Semuanya adalah guru besar. Ya sayangnya guru besar itu kok dimiliki dosen ya. Seharusnya kan milik guru itu. Ibu bapak yang kami hormati, saat ini adalah bulan Syawal. Dan bulan Syawal itu pasti telah melalui bulan Ramadan. Maka yang akan saya sampaikan adalah ya pada bulan Syawal ini dan sedikit evaluasi di Ramadan sebagai bahan presentasi saya. Karena presentasi itu nanti titik tekan dari presentasi itu kan statement yang orisinil gitu ya. Sehingga dalam hal ini nanti kami tidak menyampaikan panjang lebar, singkat saja karena saya melihat gelagat sejak awal sudah kompak kita itu untuk singkat saja begitu. Nanti yang dilama-lamakan adalah lain-lainnya ya. Ramah tamahnya gitu. Silaturahimnya, saling bertanya kabarnya dan sebagainya. Ibu bapak, kalau bicara soal Ramadan, itu adalah yang sangat populer adalah kita mencermati ayat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Kita sudah hafal itu ya. Yang diseru ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang hal ini yang perlu kita pahami adalah tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa adalah
agar orang yang berpuasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Lah berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, yang saya pahami dan saya yakini, ini kami harus membuat statement yang orisinil ini. Nanti kalau dipetik monggo, tapi nanti kalau disalahkan yang lebih ahli, ya setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan semoga tidak lepas dari makna takwa itu yang sesungguhnya. Jadi kalau takwa itu menurut saya adalah bauran sikap dan perbuatan untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah bauran sikap dan perbuatan. Namanya bauran itu perpaduan. Perpaduan sikap, perpaduan perbuatan dalam rangkanya untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan ini Ibu Bapak, yang perlu kita renungkan adalah apakah selama kita di bulan Ramadan kemarin itu telah membuat kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan tanya ke saya juga tidak tahu apakah saya di Ramadan kemarin seluruh amalan yang saya lakukan itu sudah menjadi sebab Allah itu mencintai saya. Itu saya juga tidak tahu. Tetapi berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita itu oleh Rasulullah diajari untuk berdoa? Doanya adalah agar ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang baik, dan amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang diterima. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi Allah mengajari kita untuk senantiasa berdoa agar amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sendiri itu meskipun beramal itu masih khawatir tidak diterima oleh Allah. Nah, untuk itu yang perlu kita renungkan adalah apakah amalan kita selama bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah atau tidak. Itu memang kita tidak tahu, tapi ada ciri-cirinya bahwa amalan itu diterima. Salah satunya adalah Allah memberi taufik kepada kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Jadi ciri bahwa amalan kita itu diterima adalah ketika Allah memberi taufik kepada kita untuk melanjutkan amal soleh. Nah pertanyaannya, taufik itu apa? Taufik itu apa? Saya juga browsing itu taufik. Bukankah itu sudah familiar dengan kita? Apa itu taufik? Ternyata taufik itu adalah sinkron, ya. Sinkron antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Sinkron, cocok. Jadi ketika misalnya ketika kita ingin membiasakan sholat duha, itu keinginan kita. Kemudian seiring dengan itu Allah memberi kemudahan kita untuk melakukan itu. Maka itu taufik. Allah memberi taufik. Artinya antara kita dengan Allah itu sinkron, kehendaknya sama sehingga menjadi mudah melakukan. Lah, ciri dari amalan itu diterima adalah ketika kita melakukannya itu menjadi mudah, menjadi hobi, menjadi senang melakukan itu. Nah, ini menjadi renungan bagi kita, apakah di bulan Ramadan kemarin amalan atau ibadah kita itu senantiasa kita senang untuk melakukan, menjaganya, melakukan rutinitas. Maka kalau itu terjadi, maka pada amalan itu
itu sebagai ciri dari itu diterimanya amalan itu. Lah kalau saat ini kita belum merasakan itu, berarti ya saya tidak mengatakan itu tidak diterima. Berarti itu adalah PR bagi kita. Berarti kita perlu mengusahakan. Lah yang menarik adalah di bulan Ramadan itu adalah banyak bonus. Bulan promo. Obral gitu ya. Obral. Tentu kita sudah paham tentang istilah itu. Dalam hal bisnis, dalam hal perdagangan itu adalah sesuatu yang sudah familiar dengan kita. Jadi Allah itu memberi kemudahan, memberi banyak pahala, memberi bonus begitu di saat bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar selama bulan Ramadan itu dengan bonus-bonus itu kita sudah merasakan nikmatnya melakukan itu. Sehingga ketika sudah bulan-bulan biasa atau saat tidak promo lagi, kita sudah senang karena kita sudah menikmati itu. Harapannya begitu ya, di bulan Ramadan itu begitu harapannya. Tapi apakah setelah bulan Ramadan kita tidak melakukan itu? Saya rasa substansinya tidak demikian. Jadi ibaratnya di bulan Ramadan itu kalau itu aplikasi itu seperti diinstal itu ya. Diinstal agar bisa jalan selanjutnya. Tapi kalau setelah Ramadan ternyata belum jalan berarti perlu diinstal ulang ya. Diinstal ulang. Tidak usah nunggu Ramadan selanjutnya ya. Tidak usah menunggu bulan promo selanjutnya. Saat ini segera kita untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Salah satu ciri dari ini ciri yang kedua, salah satu ciri bahwa amalan kita itu diterima adalah ketika kita istiqomah terhadap amalan itu. Dan ini monggo kita melakukan introspeksi amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kemudian mau kita pelihara sampai saat ini. Ketika itu bisa, maka itu adalah ciri dari amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rutin duha misalnya, atau rutin membaca Al-Qur'an atau yang lainnya, atau rutin berinfak dan lain sebagainya. Itu Bapak terkait dengan bulan Ramadan, monggo saling merenung sendiri karena yang tahu tentang hal itu adalah kita sendiri. Tujuan dari takwa, yang dimaksud dari takwa kalau menurut istilah yang saya sebutkan adalah itu tadi, bauran antara sikap dan perbuatan untuk memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu berarti saya membuat statement sendiri itu ya. Ya semoga tidak salah di dalam itu. Karena kalau kita mencari kata itu tentu banyak yang mendefinisikan istilah dari takwa. Nah kalau saya ini kan, kalau menurut orang tua saya itu juga mondok lama. Karena lulus SD saya mondok, di SMP saya mondok, SMA mondok, kuliah juga mondok. Tapi begitu saya cocokkan dengan istilah pondokan, itu tidak matching sama sekali. Karena menurut orang tua ngenger orang itu mondok. Ya saya sejak SMP itu sudah ngenger orang. Dan menurut orang tua itu mondok gitu. Sehingga ini kalau kemudian kitabnya agak beda, ya karena pondoknya agak beda gitu. Ini mohon maaf sekali. Jadi sejak SMP sampai kuliah saya ini mondok menurut orang tua saya. Ternyata ngenger orang itu yang dimaksud mondok. Bukan kos, tapi ngenger, yang berarti saya harus nyambut gawe di sana supaya saya bisa tinggal di sana. Begitu. Ibu bapak, selanjutnya ini adalah bulan Syawal. Bulan Syawal itu kalau kita mencari dasarnya, dasar dari budaya kita dengan halal bihalal ini, itu kita tidak menemukan, ya. Tapi ini adalah hal yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Artinya secara syariat
substansi dari halal bihalal itu sangat dianjurkan, ya. Jadi meskipun secara syariat istilah halal bihalal itu nggak ada, di zaman Rasulullah dicari-cari itu juga nggak ada. Tetapi di Indonesia ada budaya, yaitu budaya silaturahim, kemudian budaya saling maaf-maafkan, dan itu sepertinya jadi konsensus nasional dilaksanakan di bulan Syawal. Dan itu substansi kegiatan itu adalah dianjurkan dalam syariat. Silaturahim, kemudian maaf-maafkan. Ibu bapak, terkait dengan hal itu monggo nanti dibuka Al-Quran, yaitu pada surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Mungkin monggo di bawah piyambak, ya. Jadi di surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 itu saya rasa sangat cocok sebagai dasar pada kegiatan halal bihalal. Pada surat Al-Imran ayat 133 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini perintahnya untuk bersegera, ndang-ndang, ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan, ya, minta ampun dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini kalau dipenggal-penggal istilahnya atau memahami beberapa konsepnya, ini menarik. Jadi perintah kita itu untuk segera mohon ampun, segera mohon ampun. Ya berarti kan itu kepada Allah. Ya nanti dipahami lagi. Karena kalau bicara soal ampunan itu kan menyangkut dosa, ya. Dosa. Lah dosa ini kalau saya cermati, dosa ini ada dua kategori, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah dan dosa yang bisa diampuni oleh Allah. Kalau dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, ada apa tidak Bapak Ibu? Nah, nanti dicari di surat An-Nisa ayat 48. Ternyata ada dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik. Nah mungkin Bapak Ibu, wah kok tidak diampuni ya? Itu adalah sifat Allah yang sebenarnya sifat itu juga melekat ke kita. Apa itu syirik? Syirik itu kan menyekutukan. Artinya kalau cinta itu cintanya tidak ke satu, tapi cintanya diduakan. Dan jenengan mau nggak dicinta? Kalau orang bercinta kemudian cintanya diduakan, jenengan mau apa tidak? Nah, Allah itu juga begitu. Kalau dicintai itu ya murni ke Allah, tidak ingin ada saingannya, begitu. Berarti kan normatif banget, masuk akal banget sebenarnya ketika Allah itu tidak mau mengampuni dosa syirik. Karena sebagaimana kita juga tidak mau diduakan. Dipelihara ya Bapak Ibu. Dipelihara itu adalah salah satu sepersekian dari sifat Allah yang melekat ke kita. Sudah menjadi kodratnya kita itu tidak mau diduakan. Baik ibu maupun bapak kan tidak mau diduakan. Inginnya satu-satunya. Begitu juga Allah. Jadi Allah juga tidak mau disekutukan. Nanti sekutukan itu apa? Sekutukan itu ya diduakan. Artinya menganggap yang lain-lainnya itu sama dengan Allah dalam hal kecintaan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu. Jadi dosa itu ada dua, dosa yang tidak akan diampuni dan dosa yang bisa diampuni. Nah dosa yang bisa diampuni juga macam-macam. Dosa yang bisa diampuni itu ada dua kategori, yaitu dosa kepada Allah dan dosa kaitannya dengan persoalan sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah itu bisa jadi atas kehendak Allah, itu diampuni oleh Allah tanpa mempertimbangkan yang lain. Artinya hak prerogatif Allah.
Jadi kalau dosa kaitannya dengan Allah itu hak prerogatif Allah. Bisa jadi dosanya besar tapi diampuni. Karena itu hak prerogatif Allah. Yaitu semua hal yang tidak ada kaitannya dengan persoalan sama manusia. Misalnya kita diperintahkan untuk wajib melaksanakan kewajiban begitu. Kemudian kita tidak melakukan, itu dosa. Tapi itu dosanya pada Allah. Bisa jadi Allah akan mengampuni. Karena itu memang atas kehendak Allah bisa jadi itu. Atau mungkin dosa karena kita memang nerak aturan Allah. Kudune tidak dilakukan. Itu juga bisa diampuni oleh Allah atas kehendak Allah. Tapi ya ini kaitannya dengan halal bihalal. Dosa yang ketiga ini yaitu kaitannya dengan dosa karena hubungan sesama manusia. Kalau dalam hal ini Allah itu tidak akan mengampuni. Artinya kalau orang yang punya masalah itu tidak saling mengikhlaskan, maka ini oleh Allah akan ditegakkan keadilannya. Artinya Allah jadi fasilitator gitu. Diselesaikan begitu. Nanti di akhirat juga. Sampai di akhirat itu diselesaikan. Tapi kalau sudah saling memaafkan, saling lego gitu, maka Allah akan mengampuni itu. Berarti kan juga termasuk persoalan yang apa ini? Diampuni bersyarat gitu ya. Diampuni bersyarat. Karena diampuni bersyarat maka kita harus berusaha untuk saling memaafkan. Mungkin kita berpikir gini, yang salah kan dia. Kalau saya maafkan, berarti sing untung dia. Saya dapat apa? Begitu ya. Oke. Nah, kita cari ayatnya. Nanti jangan-jangan soal memaafkan itu yang merasa beruntung adalah yang diberi maaf saja. Kalau kita lihat di sini di ayat ke-134 ya. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau yang awal-awal itu terkait dengan infak ya. Jadi orang yang tadi mohon ampunan itu cirinya atau amalan nyatanya mohon ampunan itu adalah ketika dia berinfak dengan dalam kondisi lapang atau sempit itu dia berinfak, itu Allah akan mengampuni. Kemudian yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya. Nah, orang yang menahan amarah. Nah, yang marah itu adalah orang yang terdolimi apa yang mendolimi? Terdolimi. Jadi artinya bedegel. Ya. Orang yang bedegel kemudian dia tidak melanjutkan marahnya itu, diselesaikan marahnya itu, diampuni, memberi ampunan dia, memberi maaf gitu. Ini adalah termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Jadi memaafkan orang itu akan diampuni oleh Allah. Insya Allah keluarga besar SMP 4 Pacitan itu sudah tanek ya dalam hal pendidikan begitu. Akan sangat berbeda dengan nenek moyang saya dulu. Dulu itu hanya gara-gara ini ya, gara-gara ruangan sudah disapu, kemudian ada yang datang lagi nyapu, gitu. Itu geger itu kalau di tempat saya itu. Padahal nggih nyapu apa, mau kelut merang itu sebenarnya. Jadi kelut merang itu tinggi nyapu. Jadi ruang itu sudah disapu, kemudian ada orang datang nyapu, itu geger. Ya karena memang mungkin pendidikannya ya. Tapi kalau di SMP 4 Pacitan itu sudah enggak gitu ya. Jadi kalau melihat ini, itu memang kita orang-orang yang beriman itu dianjurkan untuk hatinya itu senantiasa lapang. Tidak gampang membuat masalah pada persoalan yang bermasalah sekalipun. Saged mboten nggih. Ya, substansi halal bihalal itu melapangkan hati kita.
Bahkan ada orang menjadi istimewa hanya karena apa? Setiap akan tidur itu dia senantiasa ngikhlasne semua persoalan dengan yang lainnya. Jadi didolimi uang, orang entuk haknya dan sebagainya. Itu ketika akan tidur itu sudah dilepas semua, diikhlaskan semua. Gitu. Dan ini saya rasa substansi dari halal bihalal. Jadi halal bihalal ini kalau kita runut dari dasar hadis tidak ada. Halal bihalal sendiri ini juga kata apa ini ya? Kalau di kamus bahasa Indonesia itu halal bihalal itu gandeng tulisannya. Halal bihalal gandeng satu kata itu. Saya temukan yang betul gitu katanya. Saya tulis ketika desain banner begini gandeng. Begitu saya masukkan percetakan, dikonsultasikan ke saya baca, saya jawab oke, gitu. Begitu sudah jali, putus lagi halal bihalalnya. Jadi untuk ke jalan yang benar dengan redaksi yang benar ternyata juga masih sulit ketika belum familiar gitu ya. Jadi ini Bapak kaitannya dengan halal bihalal dan seluruh rangkaian di bulan Ramadan. Ini adalah yang substansial adalah pada persoalan hati. Puasa pun pada persoalan hati. Bagaimana hati kita itu senantiasa bisa menahan. Dan di bulan Syawal ini yang luar biasa yang harus kita syukuri adalah budaya yang ada di Indonesia ini. Sampai negara juga ikut memfasilitasi itu. Luar biasa. Budaya itu sebenarnya. Ya, memfasilitasi oleh mudik, orang mau cukup sedino ditambah neh rong dino untuk libur gitu, untuk di DKI gitu ya. Diliburkan sejak kapan itu? 1 ya. Tanggal 1 atau tanggal berapa itu? Ya hari rayanya mulai tanggal 2 sampai tanggal 9, masuknya tanggal 9 isi kurang difasilitasi lagi, tambah adalah hal yang luar biasa yang harus kita syukuri, kita manfaatkan. Substansinya adalah bagaimana kita semua melapangkan hati-hati kita. Demikian presentasi saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti akan dijelaskan oleh guru besar kita yang lainnya. Ya karena begitu saya diminta untuk mengisi tausiah apa sana itu sudah sangat paham gitu, tentang substansi ini. Jadi saya hanya menggarisbawahi saja bahwa apa yang sudah ada pada kita, budaya yang sudah ada pada kita, keakraban yang ada pada kita, ini adalah rahmat yang harus senantiasa kita pelihara, kita syukuri, kita perkuat. Karena namanya ketaatan itu ternyata jika dilaksanakan secara serentak itu bareng-bareng ya, secara bareng-bareng itu lebih ringan dibanding ketika dilaksanakan secara sendirian. Terbukti kalau kita di bulan Ramadan itu ada taraweh itu kan. Nah, kenapa taraweh itu menjadi ringan kita melakukan? Karena bersama-sama. Padahal itu sunnah. Berarti sunnah pun kalau dilaksanakan bersama-sama jadi ringan. Tetapi wajib pun, tapi kalau kita tidak saling bekerja sama itu berat. Sehingga keakraban yang terbangun, soliditas yang terbangun di SMP 4 Pacitan ini semoga senantiasa terus terjaga, dan yang substansial semua yang kita lakukan baik dalam hal kerja dan sebagainya itu dalam rangka hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ente-enteane itu yaitu supaya kita bisa masuk surga begitu. Tapi terkait dengan surga itu adalah ini bukan kompetisi. Masuk surga itu bukan kompetisi. Kompetisi yang dimaksud gimana? Nanti jangan-jangan di pikiran kita, lah nanti lek kabeh mlebu surga apa sedeng begitu ya. Bukankah yang akan masuk surga ataupun neraka itu adalah seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Apakah muat kalau semua ingin masuk surga? Itu kalau pikiran kita gitu ya. Lah tadi sudah dijelaskan di ayat tadi ya, bahwa luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi.
Lah langit dan bumi itu juga tidak ada batas. Wong matahari saja itu hanya satu bintang gitu ya. Dan bintang bukan bintang yang terbesar, matahari itu. Ibu bapak, ini saja yang saya sampaikan ya, memenuhi dari harapan kita semua. Karena kalau semakin banyak diuraikan, malah semakin banyak yang tidak diingat. Bang, ini tadi apa yang saya sampaikan di awal tadi tidak ingat juga gitu ya. Demikian, mohon maaf kepada panitia karena juga tidak ada permintaan harus berapa lama, dan kalau berlama-lama juga tidak baik sepertinya. Mohon maaf, terima kasih kepada para guru besar yang telah memberi kesempatan saya untuk presentasi ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.